Kulitnya sudah sedingin es, kaku, dan mulai menebarkan aroma kematian yang menusuk tulang. Namun, tepat saat ujung jari kasarku menyentuh tengkuknya untuk membersihkan sisa kotoran, sebuah bisikan serak, berat, dan dipenuhi keputusasaan menyusup langsung ke liang telingaku. Suara itu memohon, mengibah, agar aku segera mencabut benda terkutuk yang menahan nyawanya di ambang batas dunia. Benda itu adalah jarum emas murni, tertanam dalam, di balik daging lehernya yang kini mulai menghitam dan membusuk perlahan. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa bagai pecahan kaca, menyadari bahwa malam ini aku tidak hanya mengurus sebuah jenazah biasa, melainkan sebuah wadah dosa dari masa lalu yang menolak untuk mati. Di masa kejayaannya, wanita yang terpujur kaku di hadapanku ini dikenal sebagai Nyi Ratna. Dia adalah primadona, sinden legendaris yang suaranya mampu menundukkan para pejabat dan hartawan. Namun, kecantikan abadi dan daya pikat magis itu bukanlah anugerah semata, melainkan hasil dari perjanjian kelam yang ia rajut dengan entitas di luar nalar kita. Puluhan susuk ditanamkan di sekujur tubuhnya, menjanjikan pesona yang tak lekang oleh waktu. Kini, saat raga kasarnya telah menyerah pada usia dan penyakit, entitas itu datang menagih janji. Susuk-susuk itu menjadi kutukan yang mengunci rohnya, mencegahnya pergi dengan tenang, membiarkan dagingnya membusuk, sementara kesadarannya terus terperangkap dalam siksaan tanpa akhir. Ruangan pemandian jenazah malam ini terasa sangat berbeda. Udara yang biasanya hanya dingin, kini terasa lembab dan menekan dada, seolah ada ribuan pasang mata gaib yang sedang mengawasi setiap gerak-gerikku. Aku menyiapkan air kembang 7 rupa dengan tangan yang sedikit gemetar. Aroma harum bunga melati dan mawar bercampur dengan bau anyir darah yang mengering, serta bau busuk daging yang mulai terurai. Aku tahu, tugas ini adalah pantangan besar bagi orang awam. Mengeluarkan benda gaib dari tubuh seseorang yang sudah wafat, sama saja dengan membuka pintu gerbang antara dunia manusia dan alam kegelapan. Namun, tanggung jawab ini telah diserahkan kepadaku, dan aku tidak bisa mundur lagi. Dengan merapal doa pembuka jalan di dalam hati, aku mulai meraba bagian wajah Nyi Ratna. Jemariku yang kasar menyusuri kulitnya yang dingin bagai bualam. Tepat di bagian dahi, di antara kedua alis matanya yang mulai mengerut, aku merasakan ada sebuah benda keras, sekecil jarum, namun memancarkan suhu panas yang tidak wajar. Itulah susuk pertamanya, berlian pemikat yang dulunya membuat siapapun takluk pada pandangan pertamanya. Daging di sekitarnya tampak meradang, menghitam, seolah benda itu menyerap darah dan sari kehidupan Nyi Ratna. Bahkan saat jantungnya sudah tak lagi berdetak, aku menarik nafas panjang, bersiap melakukan hal yang paling mengerikan dalam hidupku. Perlahan, aku menggunakan penjepit logam yang sudah disucikan dengan kemenyan. Saat logam itu menyentuh permukaan kulit dahinya untuk menjepit ujung susuk, terjadi perlawanan. Kulit mati itu seolah hidup kembali, mengerut dan mencengkram jarum berlian itu agar tidak terlepas. Aku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Terdengar suara robekan daging yang lirih, namun sangat jelas di kesunyian malam.
Begitu jarum berlian itu tercabut, seketika menyembur cairan kental berwarna hitam pekat. Baunya menyerupai bangkai binatang yang telah berbulan-bulan teronggok di bawah terik matahari. Ruangan berguncang pelan, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang marah atas tindakanku. Benda sekecil itu telah menjadi jangkar bagi iblis yang bersemayam dalam raganya. Susuk bukan sekadar mantra, melainkan perjanjian darah yang mengikat roh sang pemakai, bahkan melampaui alam kubur. Aku bisa merasakan kehadiran entitas sang pemilik asli kekuatan itu, kini berdiri mengawasiku dari sudut tergelak ruangan ini. Ia marah karena aku mencoba membebaskan jiwa yang sudah diklaimnya. Udara menjadi semakin menekan, membuatku nyaris kehabisan napas. Hawa dingin merayap naik dari ujung kakiku, menembus tulang, membawa serta rasa putus asa yang sangat pekat. Namun, rintihan batin Nyi Ratna terus bergema, mendesakku untuk melanjutkan proses pembersihan raga ini. Aku beralih ke bagian dagunya, tempat bersemayamnya susuk emas penunduk kata. Susuk ini yang membuat setiap ucapan Nyi Ratna di masa lalu menjadi perintah mutlak bagi siapa saja yang mendengarnya. Kini, bagian rahangnya telah kaku, menyisakan rona keunguan yang menandakan pembusukan telah lama terjadi di balik kulit cantiknya. Saat jemariku menekan dagu itu, mencari pangkal jarum, urat-urat hitam tiba-tiba menonjol di lehernya, menjalar seperti akar pohon yang mencari air. Jenazah itu diam, namun wujudnya memberikan perlawanan yang mengerikan. Aku kembali merapal doa penolak bala, memohon perlindungan dari Sang Pencipta agar tidak terpengaruh oleh sihir kelam yang masih tersisa. Dengan paksa, aku merobek sedikit kulit di dagunya, membuka jalan keluar bagi jarum emas tersebut. Darah hitam kembali menetes. Kali ini disertai dengan desisan pelan yang seolah keluar dari luka itu sendiri. Saat jarum emas itu berhasil kucabut, ada hembusan angin kencang yang entah dari mana datangnya, mematikan separuh nyala lilin di ruangan tersebut. Gelap mulai merayap maju. Benda terkutuk itu berdenting jatuh ke dalam mangkuk perak yang sudah kusiapkan. Suaranya bergema sangat keras di telingaku, layaknya suara gong yang menandai dimulainya puncak ritual malam ini. 2 susuk telah kucabut, namun energi negatif di ruangan ini justru terasa berlipat ganda. Benda ketiga bersarang di tempat yang paling sensitif, pemikat hasrat yang ditanam di bagian dada. Di titik inilah pembusukan terjadi paling parah. Dagingnya telah menghitam dan mengeluarkan aroma yang sangat tajam, perpaduan antara bau melati layu dan nanah. Ini adalah bukti bahwa dosa duniawi yang dilakukan tubuh ini telah memakan kewarasannya sendiri. Aku terpaksa membelah kain kebayanya yang lapuk, memperlihatkan kulit yang sudah tidak menyerupai kulit manusia. Di tengah daging yang hancur itu, sebuah jarum perak berkilau menyala terang, seakan mengejekku. Itu adalah tantangan langsung dari sang iblis, memintaku untuk menyentuh langsung kebusukan dari inti perjanjian gelap ini. Saat jemariku berhasil mencengkram ujung jarum perak itu dan menariknya paksa, hal yang paling kutakutkan terjadi. Kedua kelopak mata Nyi Ratna terbuka lebar dengan sendirinya. Jantungku nyaris berhenti berdetak. Bola matanya putih keruh, mati dan kosong, tanpa ada pupil yang tersisa. Namun dari kekosongan itu, aku bisa merasakan sebuah tatapan keputusasaan yang amat dalam. Tatapan yang menembus jiwaku, memohon,
menjerit dalam kebisuan. Mulut kaku itu bergetar pelan, seakan ingin meneriakkan kata tolong. Namun yang keluar hanyalah suara gemeretak tulang rahang yang mengerikan. Tubuh kasarnya tidak merespon, tapi jiwanya sedang tersiksa habis-habisan dalam api kutukan susuknya sendiri. Aku mundur selangkah, nyaris menyerah dan berlari meninggalkan tempat laknat ini. Namun, aku ingat sumpahku sebagai perawat jenazah terakhir di desa ini. Jika aku meninggalkannya, jiwa Nyi Ratna akan menjadi budak iblis selamanya. Pergentayangan membawa teror bagi warga desa. Aku menggenggam erat tasbih kayu gaharu di tanganku, merapal ayat kursi berulang kali tanpa henti. Keringat dingin sebesar biji jagung mengucur deras di keningku. Aku memaksa diriku melangkah maju, melawan gelombang ketakutan murni yang memancar dari jenazah itu. Setiap bait doa yang kuucapkan seolah menjadi tameng dari hawa dingin yang berusaha membekukan aliran darahku. Aku harus menyelesaikan ini. Kini tibalah pada susuk terakhir. Susuk intan pengunci suaranya yang memukau. Susuk ini tertanam sangat dalam di batang tenggorokannya. Begitu dalam hingga benda itu seakan telah menyatu dengan tulang rawan di lehernya. Di titik ini, tubuh Nyi Ratna mulai membengkak aneh. Perutnya membesar, dan urat-urat menonjol keras di seluruh lehernya bagai jaring laba-laba. Entitas gaib itu mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan susuk utama ini. Ruangan bergemuruh pelan. Suara-suara tangisan wanita dari masa lalu terdengar bersahut-sahutan di sela-sela desir angin malam yang menembus celah bilik bambu. Kegelapan seolah hidup dan bergerak merayap mencoba memelukku dari belakang. Dengan sisa tenaga yang kumiliki, aku menekan kuat leher jenazah dan merobek jaringan kulit matinya. Bau busuk menyengat memukul wajahku dengan keras saat udara terperangkap keluar dari kerongkongannya. Aku memasukkan pinset ke dalam celah daging busuk itu, menjepit keras susuk intan berukuran sangat panjang. Begitu aku menariknya sekuat tenaga, tubuh kaku Nyi Ratna seketika tersentak ke atas. Posisi yang mustahil, seolah ditarik dari langit-langit. Sebuah jeritan gaib yang memegahkan telinga meledak di dalam kepalaku. Susuk utama berhasil kucabut. Benda itu terbakar di ujung pinsetku, mengeluarkan asap hitam pekat yang berbau seperti rambut terbakar bercampur belerang. Bersamaan dengan tercabutnya susuk terakhir, tubuh Nyi Ratna terampas kasar kembali ke atas dipan kayu. Kekuatan gaib yang selama ini menopang dan menahan jasadnya sirna seketika. Di depan mataku sendiri, pembusukan yang tertunda berpuluh-puluh tahun terjadi hanya dalam hitungan detik. Kulit pucatnya menghitam layaknya kayu arang, dagingnya menyusut parah, luruh perlahan menjadi cairan pekat dan debu busuk. Wajah cantiknya hilang sama sekali, menyisakan tengkorak terbungkus kulit kering. Kelopak matanya tertutup selamanya. Kutukan itu akhirnya patah. Iblis yang bertata dalam jasad itu telah dipaksa pergi, meninggalkan kehancuran mutlak pada raga yang telah mengabdi kepadanya seumur hidup. Malam itu, aku berhasil menunaikan tugasku. Raga Nyi Ratna akhirnya bisa menyatu dengan tanah, sebagaimana mestinya manusia biasa. Aku melangkah keluar dari bilik pemandian dengan langkah gontai. Tubuhku kehabisan tenaga dan jiwaku terkuras habis. 4 benda terkutuk di dalam mangkuk perak itu telah kuhancurkan dalam api suci. Namun, kengerian malam itu tidak pernah benar-benar meninggalkanku. Hingga saat ini, di setiap malam Jumat Kliwon yang sunyi, ketika angin berhembus dingin menyentuh tengkukku,
Aku masih bisa mendengar dengan jelas bisikan serak Nyi Ratna yang mengibah mengucapkan terima kasih dari dasar neraka kegelapan.